Ternyata dunia musik di Lombok ini sudah harus diperhitungkan juga. Oke, sudah tidak lagi kita berbicara 10 kota besar yang lain ya. Jadi Mataram juga nanti harapannya akan masuk juga. Sudah, kalau menurut saya sudah masuk. Keinginan teman-teman ini sepertinya kalau bersatu seluruh musisi yang ada di Lombok, ini akan menjadi sebuah karya yang sangat dahsyat. Kita sebarkan ke timur, ke tengah, kemana, ini harus kena nih semuanya. Oke. Jadi kolaborasi juga sebenarnya tidak harus pada satu titik mungkin kan, kalau menurut saya. Di setiap daerah bisa menjadikan satu kolaborasi. Nah, tapi Mandalika ini bisa harus menjadi magnet dari komunikasi. Komunikasinya terbangunnya baik, pekerjaannya juga menyenangkan. Ketika sudah menyenangkan tidak akan ada beban. Setelah tidak ada beban, akhirnya kita tidak akan saling menyalahkan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan YS Podcast. Saya tuan rumahnya nih, Yusron Sadi. Hari ini kita akan membahas, ini kelanjutan dari saya bersama Kang Ari sebelumnya ya. Ini kita berbicara musik, bagaimana geliat musik di Nusa Tenggara Barat. Nah, ternyata ada pengaruhnya juga dari Bandung. Alhamdulillah di sini sudah duduk bersama saya, Kang Maseng. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lemes dikit. Sahurnya bubur masanya tadi. Oke. Ini karena kita puasa ya. Kita puasa hari ini dan sebetulnya malam enak tuh sambil ngopi, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya, banyak ibadahnya sekarang. Ya, kita ibadah ini, Kang. Ibadah. Kang, melihat perjalanan musik di Nusa Tenggara Barat tentu Kang udah banyak melihat kan, udah lumayan memotret lah sampai akhirnya tercipta sebuah karya mini album di Room Project. Nah, tapi saya sebelum ke sana Kang, ke hijrah ke Lombok nih. Nah, gimana ceritanya dulu pindah ke Lombok? Padahal kalau kita bicara Bandung, kita berbicara Jawa Barat, ini kan rumah para kreator seni. Sebetulnya di situ ekosistemnya itu yang komplit lah, paling cepat terbangun gitu. Pindah ke Lombok Kang, kapan Kang? Pindah ke Lombok tuh 2019 saya pindah ke Lombok. Apa ya, pindah ke Lombok itu dikarenakan saya menikah. Karena menikah, jadi saya harus di Lombok. Jodoh lah yang membawa ya. Jodoh yang membawa saya ke Lombok. Asik ini. Jodoh yang mau. Tapi lama kelamaan jadi nyaman. Nyaman juga ya. Ya, jadi nyaman. Lalu dia setelah melihat tinggal di sini Kang, melihat ini kan pasti kebawa nih. Apa yang dulu berada di Jawa Barat, pasti ingin dibangun juga dong di sini nih. Apa potensi pertama yang Kang lihat ketika menginjakkan kaki di Lombok? Potensinya banyak sebenarnya, potensi ke Lombok tuh banyak banget ya, gitu kan. Mungkin ya di seni juga ada, di kuliner juga, gitu kan. Dulu sempat sampai mikirin, di sini kok masih belum main packaging kayak gitu ya, kalau di kuliner tuh kayaknya bagus juga nih gitu. Sempat nyari packaging, muter-muter di mana saya cari packaging gitu ya, packaging dapat-dapatnya di Bertais tuh. Di Bertais ada satu toko yang khusus packaging. Di sini kita baru dapat penuh banget. Berarti kayaknya bagus juga nih kalau mau prospek hal-hal yang sifatnya packaging dioper dari sana ke sini gitu ya. Jadi ternyata banyak banget kan? Banyak banget gitu. Bukan hanya sekedar musik, seni, tapi banyak banget yang sebetulnya ini bisa diolah nih kayaknya. Ini bisa diolah nih kayaknya gitu. Ya, ini pasti berpikir seperti itu karena berbiasa berpikir out of the box nih. Ini kan pasti melihat sesuatu potensi. Gitu kan Kang ya. Nah, jadi ini asiknya kalau kita terbiasa berpikir melihat sesuatu itu sekali lagi menjadi potensi. Kalau kita ngelihat musik Kang, di Lombok khususnya ya kan kita memang banyak genre yang berkembang nih. Terutama yang etnik Sasak, dan ternyata yang reggae juga nggak kalah juga gitu loh perkembangannya, dan ada beberapa band terkenal juga yang memang lahir dengan genre itu pada akhirnya, dan fansnya juga ternyata Indonesia gitu. Nah, Kang melihat potensi musik yang ada di NTB atau kita sukukan Lombok ini seperti apa Kang potensi yang ada sebetulnya? Potensinya
kalau saya sudah berjalan-jalan ternyata potensinya besar sekali. Besar sekali. Yeah. Dibilang meskipun kita daerahnya di timur tidak kalah menang sama daerah kita di Jawa. Gitu kan? Secara teknologi kita sama. Ya kan, secara teknologi kita sama, tidak ada perbedaan antara Lombok ataupun Jawa ataupun Sumatera ataupun Padang. Secara teknologi kita sama, kualitasnya sama. Dan saya ngelihat beberapa musisi-musisi atau talent-talent atau band-band yang ada di Lombok ini, mereka punya kualitas yang bagus. Yang bagus. Menurut saya itu bagus banget gitu kan. Ternyata ada juga ya band di sini yang begini gitu kan ya. Ada beberapa kan band-band yang akhirnya mereka lebih bisa menjadi menjadi panutan buat band-band yang lainnya. Betul. Itu banyak banget dan itu menurut saya itu bagus-bagus ya. Bagus-bagus gitu. Potensinya sangat besar. Ya contohnya aja tahun 2022 ini Lombok dihujani dengan konser artis-artis besar, berarti sudah menunjukkan bahwa Lombok ini potensi dalam dunia musik ya khususnya itu besar. Itu kan sebagai ajang ya kalau menurut saya. Betul. Itu kan enggak mungkin dong tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba ada konser anu kalau mereka enggak survei dulu ternyata dunia musik di Lombok ini sudah harus diperhitungkan juga. Sudah tidak lagi kita berbicara 10 kota besar yang lain ya. Jadi Mataram juga nanti harapannya akan masuk juga. Sudah kalau menurut saya sudah masuk. Kalau menurut saya sudah masuk. Nggak mungkin kan tiba-tiba satu band besar itu konser di mana di kota yang benar-benar mereka nggak ada potensi musiknya sama sekali gitu. Iya betul. Ya kan? Iya. Mereka sebagai pendengar tapi kita industri ya, khususnya industri mereka melihat juga bukan hanya sekedar penonton, tapi sambil mencari juga. Ini potensinya juga. Betul kan. Gitu. Dan dari mulai 2022 itu Mataram khususnya Lombok dihujani sama konser hampir tiap bulan itu. Betul. Selalu ada artis ibu kota. Selalu ada artis ibu kota. Di situ juga ada musisi-musisi Lombok yang ikut serta di dalam. Ini jadi menariknya kan. Jadi ternyata memang pasti mereka melihat sebuah potensi yang cukup besar. Mau memasukkan Mataram atau Lombok sebagai salah satu kota turnya ya. Kalau melihat ini Kang, bagaimana dengan lokalnya? Kang setelah di sini melihat potensi musik daerah maksud saya. Ya, musik daerah yang ada di sini itu kemungkinan untuk kita angkat menjadi lebih besar lagi. Besar nggak kan? Besar kan. Kalau saya ngelihatnya besar. Sempat saya pernah ngobrol saya sempat bikin sebuah kegiatan itu di Sembalu. Bahkan yang saya pengen ada satu orang bintang tamunya itu loh. Siapa tuh penyanyi sasak perempuan pop tuh? Mbak Erni ya? Mbak Erni, ya betul. Itu luar biasa. Saya nggak kepikiran pengen bawa band dari luar. Acara saya waktu itu di Rinjani itu saya pengen bawa Mbak Erni. Tapi karena masyarakat Sembalunya yang nggak mau, takut penuh kan saya. Saya kira takut apa ternyata? Enggak, takut penuh. Nggak mau. Kenapa takut penuh? Loh kan bagus menurut saya. Ini kan salah satu ajang untuk memperkenalkan musisi Lombok yang tradisional gitu kan, menyanyikan lagu khas ciri khasnya Lombok dengan bahasa Sasak yang baru saya tahu selama ini adalah MR. Betul. Dan dia punya independennya juga di YouTube juga dia kencang. Kencang juga media sosialnya kencang. Betul. Nah di offline-nya juga ternyata kencang juga. Dan saya ada potensinya. Sebenarnya potensinya besar sekali kalau saya ngelihatnya. Tergantung bagaimana teman-teman menyikapi lagu ini. Pengemasannya nanti ke depannya. Ya itu tadi kembali lagi ke packaging. Kembali. Artinya packagingnya beneran packaging ini ya. Sekarang memang segala sesuatu kan kita berbicara adalah kemasan sebetulnya. Entah itu seni,
produk pun yang lainnya, tapi kemasan itu yang memang menjadi first looking orang gitu loh, menjadi pandangan pertama kalau di buku ya cover, cover. Menjadi covernya. Nah, Kang, dunia musik sudah terpotret dengan cukup bagus nih. Nah, bagaimana potensi talent yang kira-kira ya baru tumbuh lah, artinya adik-adik kita yang masih usia sekolah, bagaimana melihat potensi-potensi adik-adik yang baru saat ini, Kang? Nah, kalau saya ngelihat, karena saya belum banyak yang ngelihatnya yang baru-baru gitu kan. Nah, sebenarnya potensinya ada, ada, bukan ada lagi, sudah ada. Cuma kalau saya mungkin masih perlu arahan. Ini mau dibawa kemana nih sebenarnya? Kan apakah berkesenian itu sekarang sebagai hobi kah? Ataukah memang ya udah saya pengen aja. Ada yang memang mereka bergerak di sana sebagai benar-benar satu pekerjaan. Kalau saya pengen jadi penyanyi, kalau saya pengen jadi musisi gitu. Ya tergantung kembali lagi ke orangnya. Kalau saya sih kembali lagi ke orang. Kalau mau ya pasti ada apa ya? Ada usaha untuk menunjukkan bahwa untuk mencapai satu titik pencapaian itu dia pasti berusahanya ada. Betul. Karena media sekarang media yang sangat mudah. Betul kan? Tanpa harus rekaman bagus, kamu cukup dengan handphone rekam, masukin Instagram story, selesai. Betul. Bagus, viral, jadi artis. Cepat. Nah, setelah jadi artis itu dia harus mikirin. Nah, di situnya sebenarnya yang harus mulai dipelajari itu nggak cuma hanya sekedar upload. Nggak cuma hanya sekedar upload, nanti habis upload kita ngapain lagi nih? Nah, itu kan ya udah naik, ya udah selesai, nggak berkepanjangan. Banyak yang kayak gitu rata-rata. Jadi ya kalau kita berbicara instannya teknologi ya, Kang ya. Di tengah instannya ini juga ternyata banyak orang yang gagap, yang euforia cukup tinggi, ya sindrom, star syndrome ya. Setelah itu ternyata habis. Kita nggak mau, Kang. Adik-adik di NTB ini viral dengan talenta tertentu, tapi setelah habis mau ngapain lagi? Tenggelam. Nah, Kang, kalau saya melihat Room Project, jadi Room, kita ke Room ini. Kita ke Room ini. Apakah sebuah pengejauhan tahan independensinya Kang Oseng dalam berkesenian di sini, Kang? Ya, boleh dibilang juga kayak gitu, Kang. Sebenarnya saya akan lebih memperkuat lagi pernyataannya seorang kakak saya, saudara saya, gitu kan di sini ya, Kang Ari Julian, bahwa Room di sini adalah sebuah rumah, wadah. Wadah buat siapa saja, tapi sebenarnya wadah untuk saya sendiri. Sebelum saya memberikan wadah itu pada orang lain, bagaimana saya memperlakukan wadah itu untuk saya. Harus baik. Yang dimana tujuannya adalah kita berkomunikasi. Karena selama ini yang fatal, apapun itu, mau berjualan, mau apapun, yang paling fatal itu adalah komunikasi. Komunikasinya tidak baik, ya sudah tidak akan, dan trust itu nggak akan ada gitu. Karena itu kesatu. Jadi saya berkomunikasi, bagaimana saya berkomunikasi dengan tim saya. Saya berkomunikasi yang baik dengan talent saya berkomunikasi dengan yang ada di dalam room itu, saya berkomunikasi dengan baik. Ya itu akan jadi melakukan sebuah pekerjaan itu ternyata tidak berat. Karena komunikasinya baik gitu. Nggak bisa ya nggak bisa. Sorry nih saya nggak bisa nih gitu kan. Oh ya nggak ngaruh. Nah, itu kan sebenarnya komunikasi. Ya, betul. Maaf nih Kang, saya nggak bisa nih hari ini untuk ngerjain ini, tapi saya akan kerjakan nanti 2 hari kemudian. Selesai. Betul. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Saya sedang belajar berkomunikasi. Jadi yang saya rasakan selama ini di sini, mungkin ya selama ini di sini, dan itu juga ilmu yang saya bawa dari sana, komunikasi. Itu Kang. Kuncinya adalah komunikasi. Betul. Salah komunikasi, salah ini. Betul. Itu kan ya? Iya. Apalagi main band. Iya. Apalagi kemarin gitu kan. Salah aja ngasih kode, main drum salah ngasih kode sama bassnya salah sudah. Berarti kan komunikasi. Betul.
Saat kesalahan ini akan beruntun ke keyboard, apalagi ke vokalis. Nah, ke vokalis dia juga, loh kok begini ya? Bengong. Kok kuncinya kenapa begini? Nah, itu. Berarti ada satu kesalahan komunikasi itu berakibat fatal sama sebuah pekerjaan atau dalam satu tim itu akan fatal. Rumusnya adalah bagaimana membangun sebuah komunikasi, pola komunikasi yang apik sehingga dalam room ini, dalam ruangan yang akan coba bangun ini betul. Ini akan menjadi jauh lebih dahsyat. Kang, proyek dahsyat apa Kang? Apa nih? Yang kira-kira saya akan membawa room project ini ke depan seperti apa sebetulnya Kang? Wih, ngeri. Kita di sini berbicara mimpi Kang. Berbicara mimpi. Ya saya berharapnya bahwa room ini kan sebagai ruang, ruang di mana ruang-ruang itu sebagai rumah gitu. Rumah ya ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang TV, ada ruang apa siapapun di sana menjadi ya tempat untuk saling bertukar pikiran, tempat untuk berkonsultasi. Jadi sebagai teaser lah kemarin saya melakukan sebuah pertunjukan itu sebagai teaser bahwa kami mengerjakan sebuah kegiatan itu ya seperti ini. Kita mengenalkan begini cara pola kerja kami. Seperti ini cara bagaimana caranya kami mengeksekusi sebuah kegiatan. Bagaimana kami mewujudkan apa yang tadinya hanya mimpi menjadi kenyataan. Nah itu. Jadi ya mudah-mudahan di kemudian hari juga ada teman-teman yang mau berkonsultasi ataupun berkolaborasi. Ya itu kita perlu runutan dulu nih apa yang mau kita kerjain, konsepnya seperti apa, bagaimana karena itu tadi Kang saya bilang teknologi ini kita dimudahkan sama teknologi. Betul. Tapi kalau kita salah menggunakan teknologinya itu ya udah bisa berabe naik ya udah selesai. Tapi kalau kitanya konsep dengan baik, kita ini mau kemana, larinya kemana, arahannya kemana, insya Allah si teknologi ini akhirnya menjadi menjadi kendaraan kita untuk menyebarluaskan semua apa yang kita kerjakan itu tercapai. Gitu kan. Ini sebuah sarana aja Kang. Ya. Teknologi ini sebuah sarana. Nah, ada fenomena yang saya lihat Kang. Fenomena yang cukup viral beberapa mungkin awal tahun ya. Ada beberapa konten yang menurut saya sebetulnya bagus. Ketika si talent ini memiliki keberlanjutan ide. Betul. Nah, tapi ya, misalnya saja saya sebut nih Citayam. Citayam Fashion Week. Betul. Fashion itu si Bungi ya dan teman-temannya. Kemudian ada kamu nanya. Ya, betul. Ya. Pada akhirnya saya melihat ada beberapa artis di media sosial itu tidak memiliki next ini mau ngapain gitu. Ya, betul. Oke, room project kan. Kalau kita melihat di sini kan etalase sebetulnya ada Mandalika. Ada Mandalika yang cukup besar di sini yang ini akan menjadi magnet Bang. Kang untuk apa ya? Untuk kegiatan berkesenian kita yang akan cukup besar nanti. Nah, beberapa teman musisi sudah kumpul di sini. Ada Mbak Desi dan ada teman-teman Lombok Timur itu yang menciptakan Mandalika untuk Indonesia. Nah, saya melihat keinginan teman-teman ini sepertinya kalau bersatu seluruh musisi yang ada di Lombok ini akan menjadi sebuah karya yang sangat dahsyat gitu. Dan teman-teman akan membuka diri, akan terus berkolaborasi ke depannya kan. Nah Kang, melihat potensi yang ada ke depan ini, bagaimana Akang memotret potensi teman-teman misalnya di Mandalika. Kita berkacanya melalui Mandalika Kang. Bagaimana ekspresi musik atau seni kalau kita arahkan ke Mandalika Kang? Nah, kalau saya ke Mandalika ya kita ya bicaranya. Akhirnya kita ke sentral jadi satu. Kalau saya sih. Iya. Betul. Sedangkan Lombok ini punya warna yang berbeda. Ternyata saya juga baru ya selama 4 tahun saya tinggal di sini. Ternyata bahasa Lombok Timur juga berbeda dengan Lombok Utara. Utara juga berbeda dengan Lombok Selatan, di tengah itu berbeda. Mataram juga berbeda. Loh, ternyata ini hampir mirip dengan Dayak. Dayak juga punya perbedaan bahasa beberapa gitu kan. Ada juga
ya ini yang menjadi sebenarnya Lombok ini sudah kaya. Mungkin Mandalika menjadi magnetnya. Ya. Tapi bagaimana ya, Mandalika ini juga bisa memberikan energi pada daerah-daerah yang lain. Itu dari pusat Mandalika ini sebagai pusat energi kita sebarkan ke timur, ke tengah, kemana ini harus kena nih semuanya. Oke. Jadi kolaborasi juga sebenarnya tidak harus pada satu titik mungkin kan, kalau menurut saya. Di setiap daerah bisa menjadikan satu kolaborasi. Nah, tapi Mandalika ini bisa harus menjadi magnet. Harus punya kekuatan besar untuk mendorong ke daerahnya masing-masing, yang akhirnya dari meskipun mereka di timur atau di tengah atau di barat, itu nanti akan tersentral pada satu. Tidak harus ada keberadaan wujud maksudku di Mandalika ini, tapi di daerah ini ternyata mereka ngarahnya ke satu. Mungkin seperti semua musisi-musisi Lombok ini mengusung satu gerakan gitu kan, gerakan untuk Lombok. Itu di timur, seperti halnya pergerakan waktu kita COVID dulu. Betul. Waktu kita COVID dulu, semua musisi itu melakukan sebuah pergerakan di rumahnya masing-masing dan mereka menyuarakan, dan itu berhasil. Betul. Nah, keberhasilan ini yang menurut saya ini tidak berlanjut. Selesai berarti kan? Berarti itu berlakunya ketika online saja. Kan selesai. Di dunia nyata belum. Nah, ketika di dunia nyatanya, di dunia realitanya, saya juga tidak tahu apakah memang karena sudah mendapatkan lagi ya kunci di mana jalan saya bisa mendapatkan lagi pertunjukan atau segala macamnya untuk musim-musim. Akhirnya lupa. Bahwa ada misi yang sebenarnya sudah dibangun pada saat itu, yaitu kebersamaannya. Kuncinya satu, pada kopi nyanyi semua online. Dulu ternyata ya yang berhasil mempersatukan kita. Ya kan semua di rumah kirim video nyanyi bareng-bareng, musisi-musisi Lombok, musisi mana kirim, dan itu berhasil ternyata. Covid telah mengajarkan kita cara bersatu. Iya, apa harus dikasih lagi kah seperti itu? Enggak juga dong. Sebenarnya kalau saya sebenarnya dari pengalaman itu teman-teman semuanya, itu bisa kita dapatkan pelajaran. Itu aja kalau sangat luar biasa. Saya sebetulnya ingin menarik persamaan, tapi ternyata Kang Os yang ini memiliki pemikiran dan menurut saya memang seharusnya seperti itu, Kang. Boleh kita sama tujuan, betul. Tapi kan cara mencapainya itu ya saya melalui ini, saya melalui. Pada akhirnya kalau guyup, kalau bareng ya. Betul. Kalau kita sama-sama ada di satu. Betul. Oke, ini sangat luar biasa, Kang. Iya loh. Idealisme bermusik ini pada akhirnya. ya ibarat kita mau pergi ke Padang Bay kan, kita ke Padang Bay lah kalau kita ke Padang sesuai lagu ya, sesuai lagunya. Kita setel lagunya di dalam satu perahu besar. Tujuan kita sama, tapi kan ada orang yang tidur, ada yang orang di geladak, ada orang yang di mobil, ada yang di mana, tapi kan tujuan mereka tetap sama. Betul. Nah, permasalahannya adalah kalau untuk urusan seni musik, kita punya tujuan, punya perahu yang sama. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh dengan orang-orang yang sebenarnya punya tujuan sama. Tapi kenapa sih kamu nggak digeladak? Kenapa kamu digeladak gitu? Di dock gitu di bawah. Kamu tuh harusnya di atas loh. Nggak begitu juga gitu. Oh iya. Nah ini yang harus mulai dibiasakan. Mau itu dia mainnya di dock, mau itu dia mainnya di kabin, mau itu dia mainnya di mana, mau itu di atas tiang bendera ataupun di dalam mobil pun sekalipun kita dalam perahu yang sama, yaitu kalau musik, kalau seni rupa, kalau kuliner ya kuliner. Itu sama gitu. Kenapa musisi tuh atau seniman tuh nggak bisa di bawah gitu. Kamu harus di apa bareng-bareng sama kita di kabin gitu. Yang kabin juga jangan yang di kabin semua dong. Yang kabin juga coba main dong ke bawah. Ada apa di bawah? Oh, yang di bawah begini. Ya itu. Padahal sebenarnya dalam satu dalam satu perahu gitu kan. Apakah dibeda-bedakan karena tiket pembelian kita VVIP, kamu bukan VVIP? Bukan itu masalahnya. Iya, betul. Gitu loh. Masalahnya kita saling menyapa dan menciptakan bahwa berkesenian itu menyenangkan, tidak membedakan siapa kamu, siapa saya. Gitu loh. Kunci musik juga sama. Kunci gitar cuman do re mi fa sol la si do, selesai. Kenapa kita harus membedakan hal-hal seperti itu? Iya kan? Betul. Ini jadinya merdeka. Oh iya, iya dong. Betul kan? Ini merdeka artinya ya selama tujuan kita sama, posisi dimanapun ya, mari sebetulnya ya. Mari kita gandeng
Oke, sangat luar biasa Kang. Jadi pemikiran-pemikiran saya yakin ini terbentuk bukan instan kan. Ini dari idealisme yang coba dirawat. Pada akhirnya ya saya bisa loh. Nah ini maksud saya gini loh Kang. Kang Ari berdiskusi beberapa waktu yang tentang indie. Iya. Bagaimana indie sebetulnya menjadi sebuah identitas. Betul. Dan tidak ikut larut. Dan dia memiliki warna berbeda. Betul. Dan pada akhirnya warna itu akan muncul. Iya. Ya, di tengah keberagaman orang yang miliki, ternyata orang juga ada yang memilih, ternyata ada yang lain. Nah, Kang Ari menggambarkan sebuah proses dia berkesenian, pada akhirnya menjadi gerilyawan. Kesenian, ini sangat luar biasa. Saya melihat Kang Osen akan mengarah ke sana. Iya, gerilya, yang industri juga. Nah, itu. Saya dapat pengalaman kalau ya kita juga butuh makan, realistis aja kan. Nah, itu kan. Makanya saya mencoba untuk ketika kembali lagi tuh ya ke Kang Ari tadi, pergerakan indie itu zaman tahun itu. Iya, betul. Sekarang semua mengatakan bahwa kita ini adalah anak indie. Indie itu sebuah pergerakan, tapi ujung-ujungnya tetap indie juga jadi industri. Yang dulunya major, kita ngomongin major adalah orang industri, kita ya kayak home industry UMKM lah. Ya kan, home industry awalnya dia itu kan indie, packaging sendiri, bahkan nama labelnya di sablon pakai kertas. Tapi ketika itu menjadi sesuatu komoditi yang besar, akhirnya mulai mereka akhirnya kan jadi industri kemana? Yang tadinya hanya ya begitu juga musik. Musik juga kan sekarang rekaman juga home industry. Enggak harus di studio rekaman yang besar, yang proper dengan laptop dan alat. Itu kan home industry gitu. Dan itu akhirnya bilangnya indie, tapi ternyata ujung-ujungnya industri. Ya saya nggak tipikal orang yang tidak mau munafik, ya udah industri aja. Ya sudah, jujur saya mau industri gitu. Nggak ada kata indie, nggak ada kata apa itu. Kalau saya melihat ke Kang Ari, dia gerilyawan, kalau beliau. Akhirnya karena sudah mulai abu-abu nih, atau sudah mulai larut istilah indie ini, karena pemaknaannya yang berbeda. Betul, Kang. Kalau sekarang indie itu menjadi genre musik, kalau dulu adalah sebuah pergerakan. Itu kan ya akhirnya, nah ini masyarakat nih yang akhirnya membuat indie yang awalnya pergerakan menjadi sebuah industri. Jadi di teman-teman musisinya sendiri. Betul. Pada akhirnya kembali lagi ya. Iya. Lalu mau dibawa kemana? Ya mau dibawa kemana ya udah kita nikmatin aja sekarang. Kalau saya sih ya nikmatin aja gitu loh. Ya. Nggak ada beban membuat sebuah karya itu, tidak ada beban. Ya. Bisa dinikmati banyak orang. Betul. Kecuali kalau memang kita sudah punya ilmu atau idealis yang kuat untuk sesuatu, dia bergerak di satu jalurnya itu bagus, gitu kan. Musik menjadi media sebuah pergerakan, musik menjadi media perenungan, musik menjadi media itu, ternyata musik bisa menjadi dunia politik, musik bisa menjadi besar sekali ternyata. Kalau saya lebih ke jalur yang bahwa musik itu menyenangkan, enak didengar, lanjutkan. Itu aja. Mari lanjutkan. Luar biasa Kang. Diskusi yang sangat menarik Kang. Closing statement nih. Oke, closing statement mungkin bisa ke para penonton YS Podcast ataupun para musisi-musisi kita yang ada di NTB, Pulau Lombok. Kalau saya ke musisi ampun dulu nih. Saya harus hormat dulu sama senior-senior semuanya karena saya orang baru juga di sini. Orang baru tapi sudah menunjukkan karya. Itu amin. Yang penting. Kalau saya sih seperti halnya kemarin saya juga pernah bilang bahwa berkesenian itu menyenangkan. Itu saja. Buat sesuatu itu menyenangkan. Karena kalau ya itu tadi, dari mana kita dapat menyenangkan, itu tadi dari komunikasi. Komunikasinya terbangunnya baik, pekerjaannya juga menyenangkan. Ketika sudah menyenangkan, tidak akan ada beban. Setelah tidak ada beban, akhirnya kita tidak akan saling menyalahkan. Pekerjaan itu just gitu dah. Enak jadinya tuh, nggak khawatir. Meskipun ada ya dag-digdug gitu, tapi santai. Karena menyenangkan gitu. Ya gimana nih salah? Ya udah, salah itu semua diapain? Kan udah lewat. Betul. Berarti kamu harus perbaiki, ya udah selesai. Berkesenian itu menyenangkan. Segala apapun saya bikin itu sesuatunya menyenangkan.
Ini itu aja kan. Asik. Berkesenian itu luar biasa kan. Saya dapat konsep yang sangat luar biasa ketika segala sesuatu kita jadikan bukan menjadi beban. Jika senang, jika sudah jatuh cinta terhadap sesuatu, maka lakukan yang terbaik untuk itu. Oke, luar biasa. Sahabat Yes Podcast, sangat luar biasa. Diskusi dengan Kang Oseng membuka wacana baru berpikir bahwa ya bolehlah memiliki target sebetulnya ya. Boleh dong. Tapi asik-asik saja jalani sehingga pada saatnya kita menikmati hasil-hasil jerih payah yang dulu, hasil berdarah-darah kata orang kan. Ya pada akhirnya kita nikmati dengan santai juga, tidak berlebihan juga. Betul. Kan. Oke, sangat luar biasa Kang. Terima kasih sudah mampir di Yes Podcast. Sama-sama saya. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Luar biasa kita berbagi cerita di sini. Semoga banyak adik-adik kita di Lombok khususnya di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa berkesenian menyenangkan. Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa. Top pokoknya. Nah, izin Kang, setelah ini saya ingin mengajak Sasa duduk di sini. Boleh. Siap. Nanti setelah itu terakhir baru kita bicarakan proyek sisi lain. Baik, siap. Oke, terima kasih sekali lagi Kang sudah hadir di Yes Podcast. Baik, sahabat Yes Podcast, demikian perbincangan saya dengan Kang Oseng, sangat luar biasa. Menjadi diri sendiri itu asik. Ketika kita merdeka itu asik. Kita tidak terlalu banyak tekanan dan pada akhirnya kita bisa berbicara kepada orang-orang ya ini saya gitu. Ini mungkin pesan yang bisa disampaikan. Intinya selalu menyenangkan apapun profesi teman-teman. Itu sahabat Yes Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. Yes Podcast.